Di video kali ini Bang Galbay akan kembali ngebahas tentang penyebab nasabah gagal bayar pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galbay Santai Official, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan solusi tentang dunia perpinjolan. Semoga kalian semua Sobat Galbay dimanapun berada yang menyaksikan channel ini bisa bertambah kuat mentalnya, selalu diberikan kesehatan dan dicukupkan rezekinya ya. Amin. Di video kali ini Bang Galbay akan kembali ngebahas tentang penyebab nasabah gagal bayar pinjol. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, komen, dan like agar Bang Galbay akan semakin semangat memberikan edukasi dan solusi tentang dunia pinjol kepada kalian semua yang saat ini sedang mengalami mental down. Kalian juga yang pengen sharing dan berbagi, silakan tulis di kolom komentar ya. Untuk konsultasi, silakan bisa dikirim ke email ini. Banyak alasan ataupun faktor-faktor yang membuat gagal bayar di aplikasi pinjol pada umumnya. Kenapa semakin banyak orang yang gagal bayar di aplikasi pinjol? Pertama, asal muasal kita melakukan aplikasi pinjol pertama karena karena adanya kebutuhan penting. Tanpa perlu repot-repot menggadaikan apapun, barang berharga, dan sebagainya. Hanya jaminan data pribadi saja. Bisa dibilang pinjol itu adalah cara yang simpel untuk mendapatkan uang. Tidak perlu waktu banyak, kalian hanya mengisi data diri, foto selfie, serta juga kemudian dana itu akan segera cair ke rekening yang Anda cantumkan di aplikasi pinjol tersebut. Berbeda ketika kita mengajukan pinjaman kepada bank dan sejenisnya. Terlalu banyak administrasi yang harus dilakukan dengan waktu yang cukup lama. Kalau kalian meminjam pada bank itu mungkin butuh waktu yang berbulan-bulan ya untuk mencairkan satu dana pinjaman tertentu, apalagi untuk jenis usaha. Bisa memakan waktu yang cukup lama. Terlalu sering minjol dan berharap bisa menutup hutang dengan hutang, artinya gali lubang dan tutup lubang. Dari sini mulai menimbulkan perkara gagal bayar. Bunga yang semakin banyak satu aplikasi dengan lainnya yang membuat kita tidak sanggup membayar lagi. Akhirnya terpaksa melakukan galbay, gagal bayar. Selanjutnya kita akan menghadapi pihak-pihak penagih dari DC pinjol-pinjol tersebut, baik DC telepon ataupun DC lapangan. Saran dari Bang Galbay buat kalian semua yang sudah terjerumus ke lembah perpinjolan ini, obat satu-satunya ketika kalian sudah tidak sanggup mencicil, apalagi membayar full, ya sudah, kita galbaykan saja. Karena dana yang kita pinjam ditanggung oleh asuransi. Artinya, uang yang kita pinjamkan itu sudah dijaminkan oleh pihak pinjol ke asuransi. Jadinya, uang yang kita galbaikan itu sudah dikembalikan karena adanya sebuah asuransi. Bang, saya malu kalau ada DC lapangan ke rumah. Kenapa harus malu? Kan Anda sudah menikmati uangnya juga. Hutang itu bukan sebuah aib yang memalukan ya. Banyak orang-orang yang berhutang, mungkin Anda tidak tahu juga. Mungkin tetangga-tetangga Anda juga mengalami hutang kepada orang lain ataupun kepada pihak pinjol sendiri. Cuma Anda tidak mengetahuinya. Yang Anda tahu hanya Anda berhutang banyak saja, kemudian malu didatangi DC lapangan. Mampu membayar, silakan. Tidak mampu, ya sudah, digalbaikan. Urusan kita itu dengan aplikasi pinjol yang meminjamkan uangnya kepada kita, bukan dengan DC lapangan. DC lapangan itu hanya melakukan pekerjaannya saja, mengingatkan nasabah yang gagal bayar. Dan syarat-syarat di sini cukup banyak ya ketika DC itu menagih seorang nasabah yang gagal bayar. Kalian juga harus perhatikan syarat-syarat ketika DC menagih ke rumah Anda. Itu perlu diperhatikan agar Anda bisa menambah informasi dan tahu lebih banyak tentang DC lapangan. Berdamailah dengan diri sendiri, maka semua cobaan ini akan selesai pada waktunya. Tetap semangat menjalankan hidup. Yang utama, hentikan gali lubang, tutup lubang. Jika Anda benar-benar ingin keluar dari jerat pinjol ini. Jadi hentikan semuanya aktivitas gali lubang, tutup lubang. Karena kebanyakan 80% yang Bang Galbay tahu itu, termasuk Bang Galbay sendiri, zaman dulu itu ketika meminjam pinjol itu, kenapa bisa gagal bayar? Ya karena itu tadi, gali lubang, tutup lubang. Menutupi hutang satu dengan hutang lainnya. Akhirnya itu tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah kelar-kelar. Justru malah bertambah, beban semakin banyak, dan semakin banyak. Jalan satu-satunya adalah ya sudah, loss, kita galbaikan, tidak perlu dibayar lagi. Terima kasih, itu saja sedikit info yang Bang Galbay berikan. Semoga bisa menambah informasi untuk kalian Sobat Galbay dimanapun berada. Bang Galbay pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.